Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'mati iman wal islam. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Syarif Badari Ali Yusuf dan Kang Bukhari. Lanjut pada tema kali ini. Kemarin kita membahas tentang mitoni, ya Pak. Ya, Sekarang kita atau Mas Bukhari, ini saya memposisikan moderator ustadznya sesi ngaji tradisi Islami dalam menghadapi kelahiran, perkawinan dan kematian ala Islam di Indonesia atau di Nusantara. Tapi walaupun Islam di Indonesia itu jangan salah, kita tetap ada sanad bahwa kalau kamu beragama tidak bersanad maka tertolak. Karena apa? Beragamanya nggo angene dewi-dewi. Jadi jangan dipahami Islam yang ada di Nusantara atau Islam Nusantara atau tradisi itu reko-reko, bukan. Nanti maka kita akan mengupas satu persatu itu. Malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat kehamilan. Kata pembuka dari saya itu silakan dilanjutkan bersama Kang Bukhari. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan yang sedang hamil sebaiknya memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yang sudah ditulis atau dimuat dalam kitab Qurratul Uyun halaman 42. Dalam kitab Qurratul Uyun halaman 42 itu seorang yang sedang hamil itu yang perlu diperhatikan adalah kesehatan. Kesehatan di sini sementara ini adalah kesehatan dari sudut jasmani. Menurut kitab Qurratul Uyun, seorang wanita yang sedang hamil dianjurkan untuk menjauhi. Dianjurkan kok untuk menjauhi. Bisa dipaham betul ini? Bisa dipahami. Roger. Yang harus dijauhi itu makanan kacang-kacangan. Makanan yang panas, makanan yang rasanya pahit, makanan kelas rendah, dan makanan oplosan atau campur-campur. Dalam kitab Qurratul Uyun, makanan yang sangat baik yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah buah
jambu. Nah, buah jambu ini dikonsumsi menurut anjuran kitab Qurratul Uyun ini di bulan 3 dan 4. Dan sebagai konsumsi harian adalah daging ayam, buah delima, buah apel, dan buah-buah yang lain. Baik juga mengunyah kemenyan Arab atau disebut mustoko atau luban, yang mana dengan mengkonsumsi kemenyan Arab ini akan dapat menambah kecerdasan anak, mempertajam daya ingat, menghilangkan sifat pelupa, dan menghentikan lendir. Sedangkan jambu biji menyebabkan bayi atau anak itu rupawan, ganteng, cantik seperti saya. Ganteng seperti saya. Baru mau saya bilang cantik gitu. Nah, itu dari kesehatan secara jasmaniah. Mungkin Abah bisa menambahkan kesehatan yang dari sudut ruhaniah. Ini belum termaktub di sini. Oh iya. Begini, dulur. Ada di konten saya, lupa saya Pak, konten yang kemarin-kemarin tentang saya membahas tentang di HP itu sekarang ada yang namanya Google Voice atau perintah suara. Jadi kita sekarang seumpamanya ini HP, kita tidak perlu menulis gini, tapi kita bicara apa? Kita bicara, prosesor perangkat HP ini bisa menerjemahkan perintah suara dan mewujud menjadi program yang dimaksud. Semuanya kita mencari A akan tertampil folder A atau aplikasi A dan sebagainya. Itu mesin. Manusia sekarang teknologinya sudah bisa melangkah ke situ. Maka kembali di masalah mitoni atau yang mapati, kemarin juga kita bicara tentang bahwa ketika baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia kehamilan, ketika Sayyidatina Aminah ini mulai hamil di 4 bulan, Allah menurunkan malaikat turun, dan apa yang diucapkan? Sholawat dan salam untuk janin yang ada di dalam tubuh beliau, Ibu Aminah. Suara sholawat. Dan diceritakan Ibu Aminah ini melihat pohon berasa, pohon ini sholawat, melihat binatang bersolawat, beliau melihat apapun itu bersolawat. Itu sudah kita bahas kemarin. Intinya kita ada pedoman, Pak. Kita ada pedoman, kita ada merujuknya ke situ. Terus kalau diceritakan bahwa tadi itu makanan atau minuman ini berpengaruh kepada janin. Kita ketahui ada yang namanya vitamin, mengandung mineral, kalsium dan sebagainya lah. Dan itu ada buah, atau tadi diceritakan ada buah, ada kemenyan Arab atau apapun, yang Allah menciptakan barang-barang itu ada kemanfaatannya, ada khasiatnya. Maka tentang bacaan atau surat-surat atau apa yang dibaca selama kehamilan sama, ada khasiatnya, ada perintah suara. Ibarat tadi Google Voice tadi, ada perintah suara yang akan mengaktifkan setiap sel-sel, dan apapun itu ke janin itu. Maka tentang makanan dan doa ini
berhubungan erat. Pak Bukhari tadi mungkin ingat cerita tentang Mbah Kiai Idris, nanti habis ini tolong diceritakan bagaimana proses makan dan kehati-hatian menjaga proses selama kehamilan, tentang apa yang dimakan. Ini ada cerita menarik tentang Syekh Idris, Iya, Mbah Idris. sama nanti ada hubungannya dengan beliau, nanti akan mempunyai anak yang bernama, kita ketahui, salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Syafi'i. Silakan Pak. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat hamil yaitu tirakat, dan ini tirakat ini juga tidak hanya di waktu hamil saja. Tirakat ini adalah, kalau dalam kitab yang dibawa Mas Faiz itu namanya Taklimul Muta'alim, di situ itu ada namanya wirai. Wirai itu memastikan apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, dan apa yang dipakai untuk keperluan saat kita hamil. Bukan kita, maksudnya istri kita. Saat istri kita hamil itu betul-betul halal, halalan thayyiban. Jadi kalau dalam kitab yang dibawa Mas Faiz, kitab Taklimul Muta'alim, itu orang yang wirai itu yang menjauhi yang syubhat atau belum cetok. Kalau dalam bahasanya apa itu? Meragukan asal usulnya ini halal atau haram atau makruh, itu belum itu aja dijauhi. Apalagi yang haram, sudah cetak haram. Cetak ini bahasa Inggris apa bahasa apa ini? Cetak ini. Cetak itu bahasa ngapak. Ya, terus kan. Nah, dalam hal ini dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Idris. Cak Idris. Cak Idris ini adalah seorang pemuda yang santri sekaligus wirai. Suatu saat Cak Idris ini bolang melewati sungai. Di situ menemukan buah, entah itu buah delima atau apel, yang penting pokoknya buah rasanya manis dan enak. Nah, karena cuaca yang begitu mendukung, panas, ada buah, tanpa pikir panjang, teledor, buah itu diambil lalu dimakan. Setelah makan ia sadar, beliau sadar bahwa buah ini bukan haknya untuk dimakan, kok dimakan. Kemudian sisa buah itu dibawa menyusuri sungai itu, sampailah di sebuah perkampungan atau rumah. Di situ ada pohon. Kemudian seperti biasanya, assalamualaikum, ketok pintu, menemui. Kemudian bilang kepada yang punya rumah, bertanya apakah benar buah ini betul-betul milik jenengan atau ditanam oleh kakek jenengan. Nah, setelah dipastikan, oh ya itu memang saya yang nanam. Kalau begitu saya mau mohon
kehalalan atas buah yang sudah saya makan tadi, dan ini sisanya. Kemudian si yang punya rumah ini, beliau peka bahwa orang yang di hadapannya ini adalah bukan orang sembarangan. Makanya dia istilahnya ada udang di balik rempeyek. Bagaimana supaya dia ini menjadi bagian dari keluarganya, harus pakai taktik, strategi. Strateginya apa? Oke, buah ini saya halalkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus ikut saya bekerja di sini selama kurun waktu yang ditentukan, entah saya lupa, entah itu 10 tahun atau 3 tahun. 3 tahun. Yang jelas maksud dari orang tua bapak yang punya buah ini adalah selama 3 tahun ini adalah betul-betul untuk mengamati siapa sesungguhnya pemuda ini. Nah, kemudian setelah selesai 3 tahun, saya sudah selesai 3 tahun bekerja. Apakah sekarang sudah halal? Belum, masih ada satu syarat. Nah, syaratnya harus menikahi anak saya. Alhamdulillah. Rezeki nomplok. Itu berkah dari wirai. Jodoh teko dewi, rasa dikai. Itu menarik itu. Ketika wirai menemukan buah Saidris itu, dan beliau khawatir kalau yang dimakan itu tidak jelas asal usulnya, dan kekhawatiran beliau atau beliau menjaga kaidah, saya ulangi ya, beliau menjaga kaidah yang semestinya tentang berhati-hati terhadap apa yang dimakan. Karena jangan lupa dulur, semua apa yang masuk ke dalam tubuh, makanan dan minuman, seperti tadi bahwa kemenyan Arab untuk kecerdasan, jambu biji untuk rupawan, bahwa kalau buah atau makanan apapun itu bisa mengakibatkan sesuatu. Maka kaidah Saidris ini yang perlu kita tauladani adalah karena beliau faham apa yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi daging, akan menjadi darah, akan menjadi sel-sel dan sebagainya. Maka kenapa kok doa kalau mau makan itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa wa qina qina adzabannar. Yang kalimat pertama masih relevan, bahwa Allahumma barik lana, ya Allah kita meminta agar diberikan keberkahan, rozaqtana atas rezeki yang kau berikan. Ini masih relevan. Karena apa? Kita makan, tentu kita sadar bahwa ini rezeki atau pemberian dari Allah. Tapi kalimat yang terakhir yang ini yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita renungkan. Wa qina adzabannar. Ada ultimatum. Ada ultimatumnya. Oh, itu Mengerikan. Jadi tidak hanya sekedar berterima kasih. Kayak Saidris itu nemu ya. Ini kalau Mas Faiz ini kan ada kalanya bukan yang jatuh, tapi malah disengget. Malah disengget. Itu sengaja itu. Sengaja dijatuhkan. Nggak jelas punya siapa, dimbat. Apakah ini lauknya Abah atau enggak tahu. Dimbat. Dulu, kalau sekarang udah enggak. Sudah tobat sekarang. Sudah tobat. Mana
mana ini lauknya orang tua dan sebagainya itu Mas Noval. Maka kenapa kok ini punya abah itu untuk mengajari itu, ini mana yang hakmu, mana yang ini bukan hakmu. Kayak di keluarga kami kan seperti itu, karena kami belajar dari orang tua kami dulu juga bahwa oh ini gelas abahmu, oh ini lauk untuk abahmu. Anak-anak nggak berani ambil, nggak berani. Luar biasa orang-orang dulu mendidik, dan itu juga kami praktekkan untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami seperti itu. Kembali ke Syekh Idris, kembali ke doa tadi itu, wakina ada benar, ada ultimatum bahwa semoga kita dijauhkan dari panasnya api neraka. Proses mau makan ada doa semoga kita dijauhkan dari panasnya api neraka. Tentang apa? Proses kita mencari uang untuk beli makanan. Maka proses itu perlu kita perhatikan. Bagaimana proses kita bekerja, bagaimana kita mencari uang, bagaimana uang itu dirupakan dengan makanan. Karena apa? Sekali lagi tadi Syekh Idris, beliau wirainya seperti itu. Karena apa? Karena wakina ada benar ini. Karena takut kalau prosesnya ini, karena itu tadi makanan atau minuman yang masuk ini akan menjadi darah, akan menjadi akhirnya menjadi sifat. Angel dikandani, enggak nyindir loh Mas. Jarane nyindir. Angel kandanane, atos atine. Atos atine. Kendir arane. Ono tambahane kendir arane. Oh, itu tambah aja. Ya, tapi jangan nengok ke sana, darane nyindir nanti, Pak. Kita melihat ke kamera aja, Pak. Oh iya. Jangan melihat ke santri-santri sana sini, enggak usah. Yang menarik, berkah dari wirai, berkah dari kehati-hatian Syekh Idris yang tadi diceritakan Pak Bukhari. Tadi maaf, jadi kepotong, sebenarnya belum selesai. Akhirnya ketika menikah dengan juragan atau tuan tanah ini, Syekh Idris ini, kelak di kemudian hari beliau mempunyai anak yang namanya Imam Syafi'i. Kita ketahui Imam Syafi'i itu umur 6 tahun, beliau membaca apa langsung hafal. Beliau membaca apa langsung hafal. Beliau diajari apa langsung hafal. Ya kayak Mas. Bahkan kalau membaca buku itu ditutup gini, soalnya ini belum sudah hafal duluan, belum kebaca sudah hafal. Sebelum, luar biasa. Ya kayak hamba Allah. Amin. Doa ini Pak, doa. Amin. Doa, Ya. doa. Hamba-hamba Allah yang di depan-depan kita ini. Maka luar biasanya di situ dulur, bahwa tentang wirai, beliau yang tadinya mengkhawatirkan buah yang dimakan, ketika beliau mencari bagaimana halalnya apa yang sudah kadung dimakan, beliau mendapat berkah. Tidak hanya halal buahnya, tapi beserta pohon, tanah, aset, dan anak yang punya tanah. Itu berkahnya wirai. Jadi kayak anak-anak pondok ini yang ngawulo, nah caranya bahasa di pondok itu ngawulo sama kiai itu ada keberkahan. Banyak cerita, nanti kapan kita kupas nanti bagaimana proses dulu belajar. Ada juga nanti siapa Mbah Mutamakin, ada yang dari mana, banyak nanti. Jadi tentang tadi itu, tentang wirai. Karena apa? Karena berpatokan tadi itu, doa mau makan adalah ada ultimatumnya, wakina ada benar. Monggo Pak, ada ini dilanjut, kita sesi faslun atau fasal atau bab berikut, bukan bab, tema yang masih menyambung dengan ini, doa untuk janin. Kita tutup
sesi malam ini dengan doa untuk janin. Silakan Pak. Pada bulan-bulan akhir saat menunggu kelahiran, di samping menjaga kesehatan, sebaiknya senantiasa mengerjakan sholat hajat dan membaca Al-Quran, surat Luqman, surat Maryam, dan surat-surat lain, dan memperbanyak doa u'idzuhu bil wahidis somad min syarri kulli dzi hasad. Kemudian doa untuk janin. Doa untuk janin. Allahumma ya mubarik, barik lana fil umuri wa rizki wad dini wad dunya wal walad. Allahumma ya hafidhu ihfaz walada ma fi badni ummiha madama fi badni ummihi washfihi ma'a ummihi antas syafi la shifaan illa shifauka wala tuqaddirhu saqiman wala mahruman. Allahumma sawwirhu fi badniha suratan hasanatan jamilatan kamilatan wasabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulika fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana fi dinik. Allahumma taqabbal du'aana min du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu lana walahum birahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan saat hamil. Sebenarnya masih banyak lagi di kitab-kitab lain, tapi kemampuan kami baru hanya sampai di sini. Mungkin masih ada sumber dari lain. Iya. Saya tak nanggapi yang tadi diceritakan tentang sebaiknya mendekati kelahiran. Tadi diceritakan dianjurkan untuk mengerjakan sholat hajat. Menariknya begini dulu. Teknologi dalam kedokteran entah berapa tahun terakhir inilah, atau katakanlah puluhan tahun, tapi belum kalau puluhan tahun, diketemukan gini Pak, ada riset bahwa ada kalau orang umum, karena saya ada jamaah orang kota, orang Jakarta, beliau cerita bahwa ada artikel orang kalau mau melahirkan suruh mengepel lantai. Mengepel kan posisinya agak menungging, mengepel lantai untuk mapakake, nak basa Jermani mapakake untuk ngepaske, memposisikan. Kalau orang Jawa bilang mapakake, memposisikan kepala janin di tempat untuk nanti lahiran. Menariknya di sini dianjurkan untuk memperbanyak sholat hajat. Sehari itu kan sholat hajat pagi, ada yang namanya sholat apa Pak, sholat pagi Pak? Duha. Tarani orang hilang konsentrasi sebelah aku belum minum dari tadi beliau ini. Minum dulu Pak. Nah, ala Islam Nusantara santai, udut minum. Sholat hajat tentang duha seperti kita ketahui 4, 6, 8, semakin banyak semakin bagus. Pagi hari ada sholat duha, ada kita mengenal, jangan lupa dulur, sebelum sesudah yang wajib kita ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Tuh, malam ada sholat tahajud, ada sholat hajat dari ijazah guru-guru kita seperti sholat daf'il bala,
ada sholat syukur, ada macam-macam sholat sunnah itu. Di grup WA itu. Yang kalau di jamaah kami ijazah dari guru kami Syekh Yusuf, ada menjalankan sholat tobat, ada menjalankan, kenapa sholat tobat, menjalankan sholat daf'il bala agar dijauhkan bala, maka orang yang dijauhkan bala menjalani sholat syukur. Terus ada lagi sholat subutil iman, sholat sunnah hajat subutil iman, sholat meminta ditetapkan iman dan Islam. Ada lagi sholat lijabul rizki wal barokah, sholat hajat lijabul rizki, meminta rezeki yang halalan thayyibah barokah. Ada lagi sholat makrifat, sholat hajat makrifatul munajat, sholat hajat untuk meminta ilmu yang manfaat berkah aromah. Ada sholat witir, seperti kita ketahui witir itu kalau beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya hampir kayak sholat tarawih, Pak. Iya kan? Banyak. Kalau kita kan cukup 3 dan istiqomah dengan 3. Tiga kalau puasa tok. 3 aja kalau puasa Ramadan aja. Padahal kan anjurannya kalau sudah istiqomah 3 maka tambahilah, kan gitu. Maka tambahilah sampai tidak terbatas. Intinya tuntunan dari Rasulullah, beliau menjalankan sholat sunnah dihubungkan dengan materi kita kali ini tentang hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa hamil dan teknologi kedokteran atau anjuran ketika mendekati kelahiran, ngepel tentang posisi menungging sujud. Sekedar itu mending buat ibadah. Karena apa? Tadi itu yang kami bilang juga bahwa perintah suara, dan jangan lupa ada juga tentang artikel kesehatan bahwa ini pernah kita sampaikan pas mitoni atau apa itu, tentang yang kalau orang Yahudi itu selama kehamilan mengerjakan matematika, fisika dan sebagainya, ada interaksi dan janin ini merespon apa yang dari luar. Ini saya buktikan. Anak saya yang paling kecil ini punya, ada kakaknya itu kan ada 3 perempuan, laki-laki. Yang laki atasnya anak saya yang ini namanya Ahtar, anak yang saya paling kecil, Syahira. Beliau walaupun Ahtar ini menggoda betul, tapi sama Ahtar ini dia dekat betul. Karena apa? Ketika dulu masa kehamilan ini Ahtar ini yang sering ngajak ngobrol adiknya di kandungan sama ibunya itu. Jadi sudah kenalan Masih dalam kandungan sudah interaksi. Maka ketika lahir terbukti itu, saya merhatikan. Padahal yang kakaknya yang lain ini, yang ada Mbak Bunga sama Mas Arju ini telaten, maksudnya sama adiknya juga ngomong dan sebagainya. Tapi yang si Atar ini yang sering menggoda, tapi dia malah deket sama yang sing sok nggoda mana itu. Maka dulur tentang tadi itu sholat perbanyak sholat, sujud untuk memposisikan satu. Kalau dari sisi teknologi kedokteran bahwa itu ada pengaruhnya interaksi seperti itu, dan doa bacaan interaksi yang itu akan tetap mempengaruhi janin. Ada yang mau ditambahkan? Closing statement, cara-cara enak seminar, kalimat penutup, Pak. Ya itulah pembahasan pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat di dua alam, maksudnya alam dunia dan alam akhirat. Dari kami, apabila terdapat sikap kurang sopan, atau syu'ul adab dalam menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.